Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pertemuan ke-13. Selawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-13 yang dimulai dari isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem sampai dengan proses pembuatan desain web bagi organisasi publik dan aplikasi yang digunakan sesuai tujuan organisasi. Mungkin langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu mengenai isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem. Teknologi informasi dan sistem informasi mengangkat masalah-masalah etika, baik untuk individu maupun masyarakat, karena menciptakan peluang-peluang untuk perubahan sosial yang intens, sehingga mengancam kekuatan distribusi yang ada, uang, hak-hak, dan kewajiban. Seperti layaknya teknologi yang lain, seperti mesin uap, listrik, telepon, dan radio, teknologi informasi bisa digunakan juga untuk mencapai perkembangan sosial. Namun bisa juga digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan dan mengancam nilai-nilai sosial. Perkembangan teknologi informasi akan menghasilkan banyak keuntungan sekaligus kerugian. Salah satu cara untuk mempelajari relasi ini ditujukan pada gambar di atas. Kita bisa menggunakan model tersebut untuk menggambarkan dinamika yang menghubungkan isu-isu etika, sosial, dan politik. Model ini juga berguna untuk mengidentifikasi dimensi moral utama dari masyarakat informasi, yang bisa memotong beragam level tindakan individu, sosial, dan politik. Teknologi informasi semakin mempertinggi perhatian atas etika, memberikan tekanan pada pengaturan-pengaturan sosial yang ada, dan membuat hukum yang telah ada menjadi kuno atau tidak berlaku secara luas atau sedikit pincang. Kemajuan-kemajuan dalam bidang teknologi penyimpanan data dan penurunan drastis biaya penyimpanan data memungkinkan pembuatan beragam database mengenai individu karyawan, pelanggan, konsumen, dan pemeliharaannya oleh organisasi publik dan pribadi. Kemajuan-kemajuan dalam bidang penyimpanan data ini juga memungkinkan semakin mudahnya penyalahgunaan data pribadi dan kekerasan pribadi. Sistem penyimpanan data yang besar sudah cukup mudah bagi wilayah tertentu dan bahkan bagi organisasi retail lokal untuk digunakan sebagai media identifikasi pelanggan. Yang kedua, kita masuk materi mengenai model untuk mempelajari isu-isu etika sosial dan politik. Kemajuan-kemajuan dalam teknis analisis data dalam jumlah besar merupakan tren teknologi ketika yang menggarisbawahi perhatian terhadap bidang etika karena memungkinkan organisasi untuk menemukan informasi lebih rinci mengenai individu. Dengan teknologi sistem informasi kontemporer, organisasi bisa merangkaikan dan mengkombinasikan bermacam ragam informasi yang tersimpan pada komputer secara lebih mudah daripada masa lalu. Suatu teknologi analisis data yang disebut non-obvious Relationship Awareness atau yang disingkat NORA memungkinkan bagi sektor pemerintahan maupun pribadi untuk melaksanakan proses profiling secara lebih baik. Selanjutnya, materi mengenai etika pada masyarakat informasi. Pilihan etis adalah keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Tanggung jawab atau responsibility adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang Anda buat. Akuntabilitas adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban secara hukum adalah fitur sistem politik di mana badan hukum berada pada tempatnya yang mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan dan kerugian yang dibuat oleh pelaku lain, sistem, atau organisasi. Proses hak adalah fitur terkait masyarakat yang diatur secara hukum dan merupakan proses yang diketahui dan dipahaminya hukuman
serta ada kesanggupan mengarah ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan secara benar. Selanjutnya itu peraturan perundang-undangan terkait penerapan SIM. Yang pertama itu ada UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional seperti UNCITRAL Model Law on E-commerce dan UNCITRAL Model Law on E-signature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan transaksi elektronik. Hal-hal yang diatur dalam UU ITE secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional. Sesuai dengan e-ASEAN Framework, Willdeliness. Yang kedua, alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP. Yang ketiga, UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Selanjutnya, pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual. Dan terakhir, perbuatan yang dilarang. Dijelaskan pada bab 7 pasal 27 sampai 37. Pasal 27 seperti asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan. Pasal 28, berita bohong, menyesatkan, berita kebencian, dan permusuhan. Pasal 29, ancaman, kekerasan, dan menakut-nakuti. Pasal 30, akses komputer pihak lain tanpa izin, cracking. Pasal 31, penyadapan, perubahan, penghilangan informasi. Pasal 32, pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali beberapa informasi tertentu. Undang-undang ini bertujuan untuk yang pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Yang ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Yang keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu dapat transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Yang keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Selanjutnya itu materi mengenai proses pembuatan desain web bagi organisasi publik dan aplikasi yang digunakan sesuai tujuan organisasi. Sebuah struktur dan desain yang efektif harus mampu mengoptimalkan kinerja, baik organisasi maupun anggotanya. Hal ini tercapai apabila ada penataan tugas, aktivitas kerja, dan individunya menurut cara-cara tertentu agar tujuan tercapai. Sebuah struktur dan desain yang efektif harus mampu menggunakan tipe dan jumlah resources dengan tepat. Misalnya uang,